Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erni Arisa Putri, mahasiswa IIK Strada Indonesia. Pada video kali ini, saya akan sedikit berbagi informasi terkait HIV/AIDS. Sebelumnya, tahukah kamu mengapa penting memahami HIV/AIDS? Jadi, supaya kita bisa melindungi diri kita, dan apabila kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. Tahukah kamu apa itu HIV/AIDS? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing tersebut biasanya dilakukan oleh sel darah putih dalam tubuh manusia yang bernama sel CD4. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus mengadakan diri. Setiap orang memiliki sel CD4 dan dinyatakan HIV bila CD4 di bawah 500, karena kategori CD4 normal itu kisaran 500 sampai 1500. Saat HIV mengadakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan timbul AIDS. Rata-rata AIDS muncul 10 tahun setelah terinfeksi HIV. Sekarang, apa itu AIDS? AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yakni sekumpulan gejala penyakit yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh karena infeksi HIV. Orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana orang yang mengidap HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV merupakan virus yang dapat menular dari satu orang ke orang lain. Tetapi media penularan HIV dapat dikatakan terbatas. HIV hanya menular melalui 4 jenis cairan, yaitu darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan 4 cairan tersebut. Misalnya, melalui penggunaan peralatan suntik yang tidak steril seperti pada penggunaan narkoba jenis suntik, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom atau pengaman, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV, serta dapat menular melalui proses kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila kita ada luka, luka ini yang menjadi jalan masuk HIV loh. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup, dan hanya dapat bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV. Atau sesuatu yang dipakai oleh penderita yang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabotan makanan atau minuman bersama, dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga pengisap darah yang lain. Pasangan yang positif HIV belum tentu anaknya positif HIV juga loh, bila ia konsumsi obat rutin dan melahirkan dengan sesar. Makanya dengan mengonsumsi obat HIV yang namanya ARV atau antiretroviral akan memperlambat perkembangan virus dengan cara siap membunuh virus hingga mencegah penularan ke orang lain, mencegah munculnya AIDS hingga hasil viral load tidak terdeteksi. Mantap kan obat ARV? Obat ini harus diminum rutin ya. Dan obat HIV ini disediakan gratis oleh pemerintah, jadi jauhi penyakitnya, bukan orangnya ya. Itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan terkait HIV. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.